Salam saudara-saudari, kita lanjut lagi pendalaman Alkitab kita untuk minggu ini bicara tentang ataupun mengupas tentang kitab Yunus dan subtemanya adalah laut dan daratan. Apa maksudnya? Kita ikutin aja lebih lanjut saudara-saudari. Ya saudara-saudari, kitab Yunus ini terkenal di antara anak sekolah minggu, tetapi sesungguhnya kadang kita justru melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pesan yang dari Tuhan secara khusus. Yuk kita kupas dulu beberapa fakta dari kitab Yunus ini. Pertama, kitab Yunus ini, saudara, kalau Anda sudah baca, ada 4 pasal, maka Anda dapati bahwa semua yang ada di kitab Yunus takut dan taat pada Tuhan kecuali Yunus sendiri. Orang-orang yang ada di kapal saat dia ke Tarsis, semua takut Tuhan, ya, percaya Tuhan. Orang-orang Niniwe pun akhirnya bertobat, dan juga kan binatang, pohon, angin, semua tunduk sama perintah Tuhan kecuali Yunus orang diri. Tentu ada maknanya di samping itu, saudara-saudari, karena Anda melihat banyak sekali orang melihat bahwa kitab Yunus ini hanya bicara tentang hati Tuhan untuk orang-orang bertobat. Tidak itu saja, saudara-saudari, tetapi juga hati Tuhan buat orang percaya, yaitu dalam hal ini seorang Yunus. Karena Yunus adalah mewakili diri kita. Nanti kita akan melihat. Kemudian fakta yang lain adalah Tuhan memakai 5 hal untuk mengajarkan Yunus. Ya, 1, angin ribut. Kemudian ada lagi ikan besar, ada pohon jarak, ada ulat, ada angin timur, saudara-saudari. Ya, itu semua dipakai. Kalau Anda sudah baca, kalau belum baca, Anda sebaiknya baca dulu supaya bisa mengikuti semua ulasan ini. Dan terakhir, peristiwa di kitab Yunus terjadi di 2 median, 2 tempat. 1 air, di laut atau air, dan di darat. Semua memiliki makna. Yuk kita ulas satu persatu, ya. Dan hari ini kita akan ulas yaitu bagian 1 ya ini, dan yang ketiga ini, saudara-saudari. Yuk kita ulas yang pertama ini. Ya, semua orang di kitab Yunus takut akan Tuhan kecuali Yunus, saudara-saudari. Saudara-saudari, kembali saya katakan bahwa kitab Yunus bukan hanya ya, artinya bukan nggak penting, tapi bukan hanya tentang bagaimana orang Niniwe itu Tuhan ingin bertobat, tetapi juga Tuhan ingin Yunus berubah, saudara-saudari. Amin ya. Anda ngelihat sendiri bahwa mudah buat Tuhan dengan kuasanya ketika Yunus disuruh dan Yunus akhirnya mau untuk kedua kalinya pergi ke Niniwe, ya, setelah masuk ke perut ikan, lalu dia dapat kesempatan kedua, dia ke Niniwe. Dia beritanya hanya simple, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu orang Niniwe percaya. Mudah sekali untuk buat Tuhan melawat orang Niniwe supaya percaya. Hanya butuh orang untuk menyerukannya, saudari. Akhirnya orang-orangnya percaya, bertobat. Amin ya. Tetapi juga dari sini juga memang benar Tuhan peduli pada orang Niniwe, ya. Namun ini sikap Yunusnya yang penuh dengan masalah pribadi, sikap hati yang mementingkan diri sendiri. Disinilah Tuhan mau bicara dalam kitab Yunus secara khusus buat kita, ya. Ketika Yunus memberitakan kabar 40 hari, lalu kemudian dia langsung keluar. Dia tinggal di luar kota, agak ke timur. Lalu dia nggak kesel. Kenapa dia kesel? Karena orang Niniwe merespon dengan baik, bertobat, saudara. Marah dia. Anda ngelihat masalah di dalam Yunus ini, saudara. Dia memiliki masalah dengan sikap hati dia. Ketika itu, ya, dia keluar kota, tinggal di sebelah timur. Ya, dia tetapkan diri untuk tinggal di sebuah pondok, dan dia duduk di bawahnya. Dia menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Walaupun dia membawa berita pertobatan, tetapi dia tidak mengharapkan orang Niniwe bertobat, tapi dia mengharapkan orang Niniwe dihukum, saudara-saudari. Dia menantikan apa yang akan Tuhan lakukan setelah 40 hari ini datang. Nah, tapi dia kesal ketika orang Niniwe tadi merespon dengan bertobat. Ya. Tapi kemudian ketika dia duduk di situ, Tuhan baik, atas penentuan Tuhan tumbuhlah sepatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus, bikin Yunus teduh, dinaungi, dia terhibur dari kekesalan hatinya, saudara. Kenapa dia kesal? Dia kesal untuk sesuatu yang tidak harusnya, karena mungkin iri, mungkin marah, dendam, kecewa dia terhadap orang-orang Niniwe. Dan Yunus sangat bersuka cita terhadap pohon jarak, bukan terhadap pertobatan. Ini celaka, sikap hati nggak benar. Jadi Yunus mempunyai masalah dengan sikap hati, saudara-saudari. Amin ya. Nah, saudara-saudari, apakah Anda sadar bahwa ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Laut Merah, menyeberangi Laut Merah itu tambang baptisan, dia hanya butuh waktu kira-kira 1 hari.
Namun Tuhan butuh begitu waktu lama untuk mengubah sikap hati mereka ataupun hati orang Israel ini, saudara. Hal yang sama pun terjadi di dalam kitab Yunus ini, saudara-saudara. Ya, Anda ngelihat sikap yang sama juga. Ini juga Yunus memiliki persamaan sikap dengan anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika adiknya ataupun anak yang hilang itu balik ke rumah, bapaknya sukacita setengah mati, tetapi anak yang sulung itu marah, kecewa, dia marah. Ini seperti sikap daripada Yunus, bukan? Ketika orang Niniwe itu bertobat, dia marah. Saudara-saudari, Anda melihat juga suatu hal yang unik dalam kitab Yunus ini diakhiri dengan tanda tanya. Pasal 4 ayat 11, yaitu ayat terakhir, pasal terakhir dari kitab Yunus, diakhiri dengan tanda tanya, question mark. Anda melihat di pasal ini, ya, ayat 11 ini, Tuhan ngomong, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, ya, yang penduduk ada 120.000 orang, semua tidak tahu membedakan tangan kiri tangan kanan, dan ternaknya yang banyak. Terus ada tanda tanya. Anda ngelihat, ini bukan pertanyaan Tuhan, ini adalah suatu statement Tuhan, pernyataan Tuhan, dan juga tentu ya Yunus nggak perlu jawab, tetapi kenapa dikasih tanda tanya, saudari? Sama juga, ya, kenapa? Ini tanda tanya bukan untuk dijawab oleh Yunus. Sama seperti anak sulung ketika bapaknya memberi masukan, nasihat, harusnya dia bersyukur, dan dia harus anak sulung itu harus juga tahu apa yang bapaknya punya, milik anaknya juga. Anak sulung itu nggak diceritakan dalam Alkitab bagaimana responnya. Sama juga seperti Yunus, tidak diceritakan bagaimana responnya. Kenapa? Karena tanda tanya itu adalah suatu hal yang, ya tadi sama ini saya katakan ya, bahwa anak yang sulung itu dengan yang Yunus itu sama, tidak diceritakan reaksi mereka dari pernyataan Bapa atau pernyataan Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya pertanyaan itu kitalah yang menjawab, saudara-saudari. Kita yang perlu menjawab pertanyaan itu. Ketika kita diberi masukan, kebenaran, diberikan juga pernyataan tadi oleh Tuhan, kita yang meneruskan untuk menjawab. Kenapa? Karena Yunus mewakili sikap hati yang kita kadang milikin. Macam-macam sikap hati kita, saudara, yang harus diberesin. Ada orang-orang yang mungkin iri, ada orang yang dendam, ada orang yang marah, ada yang pahit, ada lagi yang juga licik, ataupun juga yang gak lurus, ada yang hanya yang berpura-pura, hanya yang menutup-nutupi saja. Banyak sekali, saudara-saudari. Amin. Tetapi lewat kitab Yunus ini, sebagian orang mungkin berpikir ini cerita tentang hanya semacam dongeng, suka sekolah minggu maka terkenal, ya, karena anak-anak bicara dengan ikan senang sekali. Nah, saudara, tidak, ini bukan hanya untuk cerita sekolah minggu, tetapi ini berita ataupun persingkapan hati Tuhan untuk Anda dan saya. Bagaimana Tuhan rindu untuk mengubah kehidupan kita. Ketika kita bertobat, percaya Tuhan Yesus, terjadi seketika, saudara-saudari. Tetapi ketika kita bertobat bukan berarti kita sudah memiliki sikap hati yang benar. Seumur hidup kita harus memberikan diri kita untuk diubahkan, saudara-saudari. Anda tahu, Anda pernah berpikir, kenapa ya Tuhan milih Yunus untuk pergi ke Niniwe? Padahal Tuhan masih banyak nabi yang lain, bukan? Masih banyak nabi-nabi yang lain yang bisa Tuhan suruh, yang taat, dan mampu menyampaikan berita itu saja. 40 hari lagi kamu di ruang langgangan. Tapi kenapa Yunus? Saudara, saya percaya Tuhan punya tujuan memilih Yunus, karena Tuhan tahu isi hati Yunus, kekurangan Yunus, dan dia tahu pengutusan ini akan membuat Yunus berubah. Hati Yunus akan dibentrokkan, akan bertemu, ataupun Yunus dengan pengutusan ini, Yunus akan tahu betapa dia masih belum beres, dia harus dibereskan, saudara-saudari. Ini dia. Jadi satu lagi yang Tuhan mau bicara dari hati Tuhan. Kadang kita pikir kalau kita melayanin, kita diutus ke sesuatu, artinya kita hebat, dan orang yang ataupun tempat yang kita diutus atau melayani butuh kita. Saudara, kadang kita naib. Tetapi kalau kita mau rendah hati, kita mau melihat bahwa banyak kali dan bahkan selalu ketika kita diutus oleh Tuhan, sesungguhnya bukan hanya tempat yang diutus itulah yang Tuhan mau berkati, tetapi juga
kita yang mau diberkati dengan cara diubahkan. Anda bukan hanya diutus di pelayanan, saudara-saudari, di gereja, di pelayanan, penginjilan, bukan. Kadang kita diutus kepada pasangan hidup kita diutus kepada anak kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita diutus kepada komunitas kita, siapapun juga. Dan kadang gak enak. Yunus diutus kepada Niniwe yang dia benci, Niniwe jahat sama dia sebelumnya, saudari. Tetapi Tuhan bukannya nggak punya kerjaan, tetapi Tuhan punya tujuan, karena dia tahu lewat pengutusan ini Yunus akan dibentuk hatinya. Kita pun juga, kadang kita nggak memiliki pasangan hidup yang sempurna dan cocok mungkin. Teman atau saudara juga sama yang nggak sempurna dan tidak cocok juga mungkin sama kita. Tetapi justru disitulah Tuhan mau hati kita diberikan pada dia sehingga dia bisa bentuk kita, ataupun kita bisa memberikan diri untuk hati kita diubahkan, saudara-saudari. Jadi kitab Yunus dengan kata lain adalah cara Tuhan menyentuh hati kita supaya kita memberikan hati untuk diubahkan, diluruskan Tuhan. Amin. Amin ya, saudara-saudari. Oke, ini dia mengapa diperlihatkan hanya Yunus yang sepertinya nggak taat dan juga nggak berterima kasih. Amin ya, kita sudah melihat itu dia. Sekarang kita balik lagi kepada yang ketiga ini. Peristiwa di Yunus terjadi di dua tempat, dua area. Kita ngelihat maknanya apa. Ya, tapi sebelumnya ada dua area itu adalah laut dan air. Saudara ingat ya, kalau bicara tentang air, ya dalam kitab Yunus yaitu angin ribut, badai besar, dan Yunus ada di perut ikan besar. Ya, ikan besar itu pasti ada di air. Saudara, kalau bicara tentang air itu bicara tentang kuasa dikodrati, kuasa mujizat. Anda tahu dalam Yunus 1 ayat 15, ketika gelombang laut badai memuncak, para pelaut mulai bingung siapa penyebabnya ini, lalu mereka mengundi dan didapati Yunus. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan dicampakkan ke laut. Lautnya tenang. Aneh bukan? Ini yang saya bilang adikodrati. Tetapi ketika Yunus dilempar ke laut, lebih aneh lagi. Datang ikan besar atas perintah Tuhan sehingga Yunus ditelan dan masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam namanya. Saudara, nggak enak di perut ikan, tapi ini mujizat Tuhan. Saudara, kadang mujizat Tuhan adalah sesuatu yang kita merasakan ini nggak enak, tetapi sesungguhnya itu adalah mujizat Tuhan. Jadi laut dan air buat saya adalah suatu cara penyataan Tuhan. Tuhan mau ngajarin kita bahwa kita butuh mujizat. Karena suatu saat kita akan ada di tengah badai kehidupan, kita akan ada di dalam perut ikan, artinya kita akan nggak melihat siapa-siapa, kita nggak bisa ditolong oleh siapa-siapa, kita nggak mendapatkan pertolongan siapa-siapa. Yunus di dalam perut ikan, nggak ada teman, nggak ada orang. Dia hanya bisa berseru sama Tuhan. Ada suatu saat hidup kita hanya bisa punya Tuhan. Nggak ada orang yang bisa menolong, bukan mereka nggak mau tolong, mereka nggak bisa tolong. Dan keliling kita adalah kegelapan, dan kita seperti terisolasi, saudara-saudari. Sehingga kita hanya bisa berseru dan minta mujizat Tuhan. Kita nggak tahu lagi jalan keluar. Yunus nggak bisa keluar dari perut ikan ini. Yang dia bisa lakukan adalah Tuhan yang tahu jalan keluar. Kita butuh mujizat. Inilah yang dikatakan laut dan air ini, saudara-saudari. Dan laut dan air ini juga Anda ngelihat di dalam cerita Petrus, kehidupan Petrus, bukan? Ya, suatu ketika Petrus disuruh menjala ikan, walaupun sudah seharian dia nggak dapat, kemudian dia menjala, dia ikutin Tuhan suruh, lalu mendapat ikan banyak. Anda ngelihat di sini, ya di atas perahu itulah, ya Petrus mengakui dan berkata kepada Yesus, Tuhan, pergilah. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa, saudara. Kenapa? Karena peristiwa yang adikodrati ini. Di mana perahu? Perahunya ada di mana? Di atas air. Saudara, Alkitab ketika bicara air dengan hadiran Tuhan adalah mujizat. Suatu ketika murid-murid Yesus berjalan di danau, kemudian angin badai yang besar datang dan Yesus tertidur, mereka panik, mereka bangunkan Yesus. Yesus lalu kemudian di atas air itu mengatakan diam dan tenang. Hal yang adikodrati terjadi, bukan saudara-saudari? Ya? Dan lalu mereka mulai mengenal Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Dan kemudian juga terjadi juga pada Petrus ketika suatu ketika Yesus suruh murid-muridnya pergi duluan di atas perahu. Yesus masih di atas gunung dan sudah tengah malam dia turun, lalu dia berjalan di atas air menghampiri mereka yang ada di tengah danau, saudara. Dan mereka mengira itu hantu. Sebab itu Petrus berseru, kalau itu Tuhan Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Tuhan Petrus bilang, kalau itu engkau, suruh aku datang. Lalu Petrus jalan atas air.
Saya bukan melihat bahas ini, tetapi Anda melihat kejadiannya adalah di air. Air senantiasa selalu ada mujizat. Air yang gelora, bergelombang. Air di tengah kegelapan. Kita butuh mujizat, kita butuh Tuhan, kita butuh hal yang adikodrati, saudara. Tetapi kalau Anda ngelihat, tetapi ketika mereka di air mengalami mujizat, tetapi ketika mereka balik ke darat, Petrus yang sebelumnya berjalan di atas air, yang menyembah Engkau Tuhan segala, tetapi ketika di darat dia menyangkal Yesus, sama seperti dengan Yunus. Ketika di dalam perut ikan, dia berseru sama Tuhan, dia mengakui Tuhan, dia memuji Tuhan, tetapi ketika dia di darat, dia marah sama Tuhan, saudara. Dia memiliki sikap hati yang salah. Saudara-saudari, mujizat ataupun laut itu adalah suatu hal yang kita butuhkan. Tetapi kita nggak hanya hidup dengan mujizat. Kita juga hidup di darat. Di darat dengan pohon jarak, ulat, dan angin timur. Ini bicara kehidupan. Yaitu apa, saudara-saudari? Ini bicara tentang kita memberikan diri kita diproses. Di laut, kita nggak bisa apa-apa. Di ikan besar di dalam perut Yunus nggak berdaya. Di laut pun, Anda seolah nggak bisa menjejakkan kaki Anda dengan tenang. Anda butuh sesuatu yang solid, Anda butuh bantuan Tuhan, bantu mujizat Tuhan. Tetapi ketika Anda di darat, Anda bisa mengatur jalan kaki Anda berdiri pada sesuatu yang solid, Anda bisa menentukan Anda mau duduk, berdiri, berjalan, mau di mana Anda berkemah, mau kemana tujuan Anda. Anda yang tentukan, tetapi disitulah kita belajar, saudara-saudari. Kita belajar. Karena Anda ngelihat tadi yang saya singgung bahwa di darat, di mana ketika kita bisa mengatur segala sesuatu. Yunus ketika di darat, kemudian dia menetapkan untuk tinggal di luar kota sebelah timur Niniwe, saudara-saudari. Tetapi ketika di darat, Tuhan mengajarkan dia lewat pohon jarak, lewat ulat, lewat angin timur yang nanti kita akan bahas. Lalu apa yang terjadi? Sebelumnya di perut ikan dia berseru supaya Tuhan angkat dia dari dunia kematian, tetapi sekarang di darat dia bilang lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara-saudari, Anda jangan tertawakan Yunus. Ini kadang kita, ini terjadi pada kita. Kenapa? Karena saudara, di laut air bicara mujizat, bicara apa yang Tuhan berikan dan Tuhan lakukan. Ketika Yunus adalah dia dikasih kesempatan kedua. Dalam Yunus dia diberikan anugerah, bisa hidup, bisa ada pertolongan Tuhan lewat ikan, lewat hidup, terus ada kesempatan kedua untuk diutus lagi ke Niniwe. Itu bicara laut, air, mujizat. Tetapi di darat, saudara, bicara kehidupan, bicara belajar tentang kehidupan dan belajar untuk memberikan diri selangkah kita mau mengikuti Tuhan supaya kita bisa benar di hadapan Allah, supaya kita bisa dibentuk sikap hati kita. Inilah, saudara-saudari, kita butuh mujizat, tetapi tidak selalu kita butuh mujizat. Tetapi yang selalu kita harus lakukan adalah kita harus selalu memberikan diri kita dibentuk. Anda ngelihat kepada Paulus, semakin dia berjalan sama Tuhan, semakin dia melayani Tuhan, dia mendapatkan diri dia semakin butuh Tuhan, sehingga dia berkata, dari semua orang yang berdosa, aku paling berdosa, saudari. Kenapa? Apakah dia berubah? Enggak. Tetapi pewahyuan dia akan Tuhan semakin bertambah, dia semakin sadar, saudara-saudari. Amin ya. Ini dia, ketika kita semakin berjalan, memberikan langkah kita kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, maka kita akan semakin melihat bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh dibentuk, kita butuh untuk mengubahkan sikap hati yang gak beres, yang gak benar. Saudara-saudari, saya bukan mengkritik, saya bukan menyatakan saya sudah lebih baik dari Anda, tetapi ini buat kita bersama. Kitab Yunus bukan cerita tentang bentuk sekolah minggu saja, tetapi buat kita. Saudara-saudari, Anda ngelihat enggak? Yunus ketika ada di air, ketika laut bergelora, lalu mereka mendapatkan Yunus yang menjadi penyebab. Mereka tanya pelaut-pelaut itu, akan kami apakan engkau Yunus, supaya laut menjadi reda? Ya, tidak menyerang kami lagi, sebab laut ini semakin bergelora. Apa kata Yunus? Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai itu besar ini menyerang kamu. Saudara-saudari, di laut ini Yunus lembut hati. Saudara, hati-hati dengan kita juga. Kadang ketika kita mengalami masalah di laut ini, bicara kita menghadapi badai, masalah ada di dalam ikan besar. Anda ngelihat di dalam ikan besar Yunus lembut hati, berseru sama Tuhan, memuji Tuhan, mengakui Tuhan. Kadang kita pun sama, ketika kita punya masalah dalam tekanan,
kita lembut hati, kadang kita mau sungguh-sungguh kita berseru sama Tuhan, tapi ketika kehidupan kita, Yunus ketika di darat, saudara-saudari, dia nggak lembut hati lagi. Ketika dia melakukan tugasnya, dia melihat berhasil nih semua orang bertobat di kota Niniwe. Dia mulai marah sama Tuhan, sikap hatinya, dia mulai keras hati, saudara-saudari. Dia katakan lebih baik aku mati daripada hidup, saudara-saudari. Anda ngelihat di darat, di mana ketika dia bisa melihat hasil kerja dia, di darat ketika dia bisa menentukan langkah dan arah dia, justru kadang ya manusia jadi keras hati. Ketika kita punya masalah, ketika kita ada dikelilingi dengan badai hidup, ketika kita ada di dalam perut ikan, saudara, kadang kita lembut hati. Karena kita butuh Tuhan, tetapi ketika kehidupan lancar, jarak, enak, kita bisa melakukan segala sesuatu, kadang kita nggak mau dibilangin. Saudara-saudari, jangan keraskan hati kita. Kita butuh mujizat, tetapi kita butuh juga untuk diubahkan hidup kita ini. Kenapa? Apakah supaya Tuhan memberkati kita? Enggak, saudara. Tuhan berkati kita karena Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Tetapi kita harus memberikan sikap hati yang benar supaya kita bisa menikmati sukacita kehidupan, hidup di dalam segala kelimpahan. Bukan hanya kelimpahan yang maksud adalah harta ataupun materi, tapi kelimpahan sukacita, damai sejahtera, saudara-saudari, ketenangan, pengharapan, ini dia. Dan itu hanya bisa kita dapatkan, kita bisa makin pegang teguh ketika kita mau memberikan hidup kita dibentuk. Saudara ingat, Paulus begitu, saudara, sehingga akhirnya dia bisa memperlihatkan bagaimana sukacita dia, damai sejahtera dia tidak dipengaruhi dengan yang lain. Karena apa? Dia sudah memberikan hatinya dibentuk sama Tuhan. Amin ya. Jadi Anda ngelihat di sini, saudari, kita butuh dua-duanya. Kita butuh ya mujizat dalam hidup kita, namun juga kita butuh untuk membereskan diri kita. Hari ini kalau kita dengarkan isi hati Tuhan lewat kitab Yunus, jangan keraskan hati kita. Tuhan sudah memang mati buat kita untuk membayar setiap harga, termasuk untuk memberkati hidup kita. Tetapi untuk kita bisa menikmatinya dengan hati bersyukur, penuh sukacita, damai sejahtera, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh, saudara-saudari, kedamaian. Saudara, kita butuh sikap hati yang benar, hati yang beres, hati yang benar, saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi ganjalan hati kita saat ini, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan utus Anda, mungkin Anda diutus kepada pasangan hidup yang nggak sempurna, yang Anda selama ini komplain. Tapi maukah kita mulai rendah hati, memberikan pada hati kita pada Tuhan? Tuhan, kalau Engkau utus aku kepada orang yang seperti ini, kalau Engkau utus aku kepada teman seperti ini, kepada atasan seperti ini, kepada sahabat yang seperti ini, kepada saudara yang seperti ini, kepada siapapun juga, maukah kita rendah hati menyatakan, itu agar aku pun dibentuk hatiku. Aku belajar untuk mengampuni, aku belajar lembut, mengalah, aku belajar untuk tidak pahit. Banyak sekali. Saya nggak tahu apa yang dihadapi, apa yang sikap hati kita, mana yang Tuhan mau bentuk ataupun kita mau dituntun, diluruskan oleh Tuhan. Tapi apapun juga, berikan pada Tuhan. Amin, saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.